Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulandari dari 11 OTKP 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan tenaga kerja yang terdiri dari hak dan kewajiban. Dalam presentasi kali ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pengertian tenaga kerja, yang kedua kesimpulan tentang sistem tenaga kerja, yang ketiga hak-hak ketenaga kerjaan, dan yang terakhir ada kasus ketenaga kerjaan. Yang pertama ada pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan produk serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendirinya maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tenaga kerja dan yang kedua bukan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan potensi dirinya, serta memilih penempatan lokasi kerja. Yang kedua ada kesimpulan tenaga kerja. Pada pasal 68 dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur akan keselamatan kerja yang bekerja di dalam perusahaan tambang, dan bagi pengusaha yang tidak menerapkan peraturan tersebut di dalam perusahaan akan dikenakan sanksi pidana dengan masa kurungan 3 bulan dan denda sebesar 100.000 menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terjalinnya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam melakukan pekerjaan di perusahaan tambang tersebut harus berpacu kepada perjanjian kerja yang ada di dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin ketiga ada hak-hak ketenagakerjaan. Yang pertama ada hak memperoleh upah. Hak memperoleh gaji atau upah juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah akan dilakukan. Yang kedua ada hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Hal ini juga sudah tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hak yang ketiga ada hak mendapatkan pelatihan kerja. Seperti yang dikatakan pada Pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh atau meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Yang keempat ada hak penempatan tenaga kerja. Pada pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Yang kelima ada hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Perhitungan waktu kerja seperti yang ditulis pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 2. Yang pertama, 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Hak yang keenam ada hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 yang mengatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang ketujuh ada hak mendapat kesejahteraan. Untuk membahas kesejahteraan karyawan, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 99 menyebutkan setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedelapan ada hak untuk cuti selain peraturan dalam waktu kerja. Peraturan tentang hak karyawan dalam mengambil cuti juga sudah tertulis pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada pekerja atau buruh. Untuk jumlah cuti yang diberikan oleh perusahaan sekurang-kurangnya 12 hari setelah karyawan yang bersangkutan bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus. Sedangkan bagi karyawan wanita, ada peraturan yang mengatur tentang cuti menstruasi yang mana bisa karyawan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Perempuan memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan, atau untuk perempuan yang mengalami keguguran juga berhak mendapatkan waktu istirahat selama waktu yang sama yang sudah tertuang pada pasal 82. Pada poin terakhir adalah kasus ketenagakerjaan. Di sini saya mengambil dari kasus ICE, dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Link kasusnya akan saya taruh di description box. Perlindungan terhadap buruh perempuan akan semakin terancam dengan rencana pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak pihak mengancam aturan yang diharapkan pemerintah dapat menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia karena berpotensi merugikan hak tenaga kerja, khususnya perempuan. Jika dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pekerja perempuan yang tidak termasuk kerja karena cuti haid tetap wajib dibayarkan upahnya, maka dalam draft Omnibus Law, hak ini tidak disebutkan secara eksplisit. Satu celah lagi yang belum diakomodasi oleh undang-undang yang baru tersebut adalah perlindungan buruh non-formal. Tenaga kerja non-formal seperti asisten rumah tangga, pekerjaan yang mayoritas dilakukan pekerjaan perempuan, tidak memiliki payung hukum untuk melindunginya. Hal ini membuat hak dan keselamatan kerja mereka menjadi bias pada pekerjaan sektor formal. Baik, itu dia beberapa materi tentang perlindungan tenaga kerja yang terdiri dari hak dan kewajiban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Deswita Dindawandari dari kelas 11 OTK 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.